Baik, kita masih akan belajar lagi tentang jurnal penyesuaian. Kali ini kita akan bahas secara khusus yaitu tentang penyusutan, tentang gaji yang belum dibayar, dan pendapatan namun belum dicatat. Oke, seperti biasa, ketika kita mengerjakan jurnal penyesuaian, itu pertama kita memiliki data daftar saldo yang belum disesuaikan. Lalu kemudian ada data-data yang dibutuhkan untuk penyesuaian. Kali ini kita akan bahas sekaligus tiga bagian, yaitu penyusutan, pendapatan yang telah dikerjakan tetapi belum dicatat, dan kemudian yang gaji terhutang. Kita mengerjakannya secara sekaligus karena ini sedikit lebih gampang. Penyusutan peralatan, kita mulai dari yang pertama. Penyusutan peralatan ini penyusutan ini dilakukan untuk aset tetap, yang mana ketika kita terus menggunakan aset tetap ini kemungkinan dia akan rusak atau hilang fungsinya, nah atau kita harus menggantinya. Jadi kita melakukan penyusutan untuk aset tetap tersebut. Aset tetap yang lain misalnya gedung, kemudian mesin, atau juga kendaraan itu disusutkan. Lalu jurnal penyusutannya adalah beban penyusutan di debit, kemudian akumulasi penyusutan di kredit. Akumulasi penyusutan kita sebutkan apa yang disusutkan. Karena ini adalah penyusutan peralatan, maka yang dikredit adalah akumulasi penyusutan peralatan. Jadi beban penyusutan kan di debit, lalu kita cari di tampilan worksheet-nya itu, kita cari nama akunnya beban penyusutan. Maka ketemu yang ini. Lalu kita isikan di kolom jurnal penyesuaian di sisi debit 1.250.000 sebesar beban penyusutannya. Kemudian berikutnya kita akan mencari akumulasi penyusutan peralatan pada kertas kerjanya, maka akan kita temukan di sini, akumulasi penyusutan peralatan. Angkanya berapa? 1.250.000 juga, tapi dia berada pada sisi kredit sesuai dengan yang ini kan di kredit, maka kita masukkan di kolom kredit pada jurnal penyesuaian. Jadi gampang ya, penyusutan untuk penyusutan tadi jurnalnya beban penyusutan di debit, akumulasi penyusutan di kredit, itu tinggal menyesuaikan saja apa yang disusutkan. Bisa gedung, bisa peralatan, bisa kendaraan, atau mesin, dan yang lain. Kita lanjut yang kedua, ini ada pendapatan, tetapi belum dicatat. Nah, kejadian ini cenderungnya adalah ketika kita bekerja pada akhir-akhir periode pencatatan. Jadi misalnya kita bekerjanya itu tanggal 30 Desember atau justru pagi hari di 31 Desember. Nah, jadi kita belum catat dan memang kita belum dibayar misalnya. Jadi karena belum dibayar tetapi kita sudah bekerja, ada piutang usaha di sini. Piutang usahanya bertambah. Karena piutang usaha bertambah, dia itu kan di sisi debit. Lalu kita akan mencari di bagian tampilan worksheet-nya itu piutang usaha yang ini. Kita temukan di sana ada piutang usaha, angkanya adalah 6 juta rupiah. Kita letakkan di sisi debit pada jurnal penyesuaian. Berikutnya, kita akan mencari pendapatan jasa. Lalu kita temukan di sini pendapatan jasa. Angkanya juga sama, yaitu 6 juta rupiah, tetapi karena pendapatan jasanya di sebelah kredit, kita juga isikan pada sisi kredit, pada kolom jurnal penyesuaian. Nah, jadi ini adalah pendapatan yang belum dicatat. Karena belum dicatat, ya waktunya untuk kita catat sekarang. Maka kita sudah bekerja, namun memang belum kita terima uangnya, maka jurnalnya adalah jurnal penyesuaiannya, piutang usaha di debit, kemudian pendapatan jasa di kredit. Kalau ini sudah kita buat jurnal penyesuaiannya, maka ini bisa menggambarkan kondisi yang real atau kondisi yang sebenarnya. Nah, apabila ini tidak dicatat, maka kondisinya adalah piutang kita akan terlihat lebih kecil dan pendapatan juga terlihat lebih kecil. Padahal ada yang sudah kita kerjakan.
Selanjutnya yang terakhir adalah gaji terhutang. Nah, gaji terhutang ini maksudnya apa? Artinya karyawan atau pegawai itu sudah bekerja, hanya saja memang belum waktunya untuk membayar gaji pada akhir periode ini, pada tanggal 31 Desember. Ini kejadian misalnya apabila karyawan misalnya gajiannya setiap tanggal 2 atau tanggal 3. Ada ya yang seperti itu ya. Nah, jadi apabila gajinya setiap tanggal 2, nah ini kan masih tanggal 31 Desember, belum waktunya membayar gaji. Tetapi sebenarnya pada bulan Desember karyawan itu semua sudah bekerja. Nah, kita hanya tinggal menunggu 2 hari lagi untuk membayarkan. Nah, jadi oleh sebab itu kita akan mengakui bahwa sebenarnya mereka sudah bekerja dan kita mengakui adanya beban gaji. Nah, beban gajinya bertambah di debit senilai 4 juta, maka kita cari di bagian kertas kerjanya ini ada beban gaji, angkanya adalah 4 juta rupiah, kita letakkan di sebelah debit pada jurnal penyesuaian. Lalu yang berikutnya adalah utang gaji. Utang gaji atau utang upah. Kita cari di sini utang gaji dan utang upah. Kemudian angkanya 4 juta rupiah kita letakkan pada sisi kredit pada kolom jurnal penyesuaian. Oke, jadi gaji terhutang ini artinya karyawannya sudah bekerja, hanya saja memang belum kita bayarkan gajinya. Tetapi pada akhir periode kita harus mencatatkan semua kepada kondisi yang sebenarnya, yaitu karyawannya sudah bekerja. Oke, demikian untuk penjelasan jurnal penyesuaian kali ini. Mudah-mudahan ini membantu untuk pemahaman kita tentang jurnal penyesuaian.